Halo, mari kita belajar tentang HIV/AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel darah putih, sehingga melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah kondisi lanjutan dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh sudah sangat melemah sehingga tubuh rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius. Apa sih perbedaan HIV dengan AIDS? Apakah itu tidak sama? HIV merupakan virus perusak imun, penyebab dan dapat dikendalikan. Sedangkan AIDS merupakan tahap lanjut HIV yang telah rusak berat dan menyebabkan infeksi oportunistik muncul. Penularan HIV/AIDS. Cairan tubuh yang menyebarkan HIV/AIDS adalah darah, di mana darah yang terkontaminasi dan cukup mengenai jaringan terbuka. Cairan sperma dan cairan vagina, di mana terjadi pada saat berhubungan badan tanpa pengaman. Air susu ibu atau ASI dapat menularkan HIV jika ibu yang terinfeksi menyusui bayinya. Penularan HIV melalui aktivitas. 1. Transfusi darah yang tidak steril dan terinfeksi HIV. 2. Hubungan seksual yang sering berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. 3. Penggunaan jarum suntik secara bergantian pada saat menggunakan narkoba atau tato dan tindik. 4. Ibu hamil yang positif HIV dapat menularkan kepada anaknya melalui proses persalinan dan menyusui. Tidak menularkan HIV/AIDS. Cairan tubuh yang tidak menularkan HIV/AIDS yaitu air mata, air liur, keringat, dan urin. Aktivitas yang tidak menularkan HIV/AIDS adalah 1. Berenang bersama penderita. 2. Berjabat langsung dengan penderita. 3. Berbagi toilet, makanan atau minuman. 4. Gigitan nyamuk atau serangga. 5. Berciuman dengan mulut tertutup. Prinsip penularan HIV/AIDS. Pertama, exit atau keluarnya virus. HIV harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi, biasanya melalui cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, atau ASI. Kedua, survive atau bertahan hidup. Virus HIV harus mampu bertahan di luar tubuh, yaitu dalam cairan tubuh tersebut, agar tetap bisa menular. Ketiga, sufficient atau jumlah yang cukup. Virus HIV harus dalam jumlah yang cukup banyak untuk bisa menyebabkan infeksi pada orang lain. Dan yang terakhir, enter atau masuk ke dalam tubuh. HIV harus masuk ke tubuh orang yang sehat, biasanya melalui luka terbuka, hubungan seksual, atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Gejala awal HIV/AIDS pada tubuh, yaitu demam berkepanjangan, berat badan menurun, dan badan mudah lelah. Dampak HIV/AIDS pada tubuh, yaitu ruang pada kulit, imun tubuh menurun drastis, dan infeksi pada mulut dan tubuh. HIV/AIDS bisa dicegah dengan metode sederhana, yaitu ABCDE. A. Abstinence, hindari hubungan seksual beresiko. B. Be faithful, setia pada satu pasangan. C. Kondom, gunakan kondom untuk melindungi diri. D. Don't drugs, jauhi narkoba, terutama jarum suntik bersama. E. Education, cari informasi yang benar tentang HIV/AIDS. Ingin tahu cara deteksi dini HIV/AIDS? Ada 4 cara utama yang perlu kamu tahu. Rapid test, cara paling praktis dan cepat. Hasilnya bisa segera diketahui di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Tes IAA, pemeriksaan laboratorium yang akurat untuk mendeteksi antibodi atau antigen dalam darah. Tes ELISA, hampir sama dengan IAA, namun dengan tingkat akurasi laboratorium yang lebih mendalam. Western blotting, tes tingkat lanjut untuk memastikan hasil akhir dengan keakuratan yang sangat tinggi. Penyebaran HIV/AIDS. Menurut World Health Organization, tahun 2025, angka kejadian HIV secara global masih sangat tinggi. Pada akhir tahun 2024, tercatat sekitar 40,8 juta orang hidup dengan HIV. Dengan kelompok dewasa, menyumbang 39,4 juta kasus, terdiri dari 21,0 juta perempuan dan 18,5 juta laki-laki. Wilayah dengan jumlah kasus terbanyak yaitu Afrika sekitar 26,3 juta orang hidup dengan HIV. Wilayah Amerika diperkirakan 4,2 juta, kawasan Asia Tenggara diperkirakan 3,5 juta,
Wilayah Eropa diperkirakan 3,2 juta orang hidup dengan HIV, dan kawasan Mediterania Timur diperkirakan 610.000 orang. Penyebaran HIV/AIDS di Asia. A. Asia Selatan dan Tengah. Di kawasan Asia Selatan dan Tengah, India menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sekitar 2,5 juta orang hidup dengan HIV. Sementara itu, Sri Lanka menjadi yang terendah dengan sekitar 4.000 orang. B. Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Thailand menjadi negara dengan kasus tertinggi, sekitar 560.000 orang, sedangkan Brunei menjadi yang terendah dengan sekitar 300 orang. C. Asia Timur. Di kawasan Asia Timur, China memiliki jumlah kasus tertinggi, mencapai sekitar 1,25 juta orang, sementara Mongolia menjadi yang terendah dengan sekitar 1.000 orang. D. Asia Barat, Timur Tengah. Di Asia Barat, Iran menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi, sekitar 54.000 orang, sedangkan Qatar termasuk yang terendah dengan sekitar 1.200 orang. Berikut adalah gambaran penyebaran HIV/AIDS di Indonesia berdasarkan data nasional terbaru. Total kasus HIV di Indonesia mencapai sekitar 570.000 orang yang hidup dengan HIV. Pada tahun 2024 saja, tercatat 63.707 kasus baru. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, mayoritas kasus terjadi pada pria, yaitu 72% atau sekitar 45.000 kasus. Sementara itu, perempuan menyumbang 28% atau sekitar 17.000 kasus. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi terdapat di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, dengan masing-masing wilayah memiliki lebih dari 5.000 kasus. Sedangkan wilayah dengan kasus terendah berada di Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara dengan jumlah kurang dari 40 kasus. Penyebaran HIV/AIDS di Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun. Pada tahun 2024, berdasarkan profil kesehatan Sumatera Utara, kota yang mendistribusikan kasus HIV paling banyak adalah Kota Medan, di mana terdapat 1.579 kasus. Pada Kabupaten Simalungun pada tahun 2024, kasus HIV adalah 97 kasus. Pengobatan HIV/AIDS kini jauh lebih efektif dengan terapi antiretroviral atau ARV. Kuncinya adalah kedisiplinan. Konsumsilah obat ARV setiap hari sesuai anjuran dokter untuk mengontrol perkembangan virus dalam tubuh. ARV bekerja secara efektif menekan jumlah virus HIV hingga ke tingkat yang sangat rendah atau tidak terdeteksi. Ini membantu menjaga sistem kekebalan tubuh Anda tetap kuat. Dengan pengobatan yang rutin dan teratur, orang dengan HIV tetap dapat menjalani hidup yang sehat, aktif, dan produktif. Ingat, meski HIV belum dapat disembuhkan sepenuhnya, virus ini dapat dikontrol dengan pengobatan rutin. Sikap kita melawan stigma. Hentikan diskriminasi, karena itu hanya akan menyakiti dan menjauhkan. Mari saling mendukung dan peduli, karena mereka juga butuh kekuatan. Sebarkan informasi yang benar, agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Lawan stigma dengan empati.